Ya, rencana kenaikan gaji untuk tahun 2025 telah dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Menurut Erlangga, kenaikan gaji ASN akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang ada. Pemerintah berfokus pada efektivitas dan efisiensi birokrasi serta adaptasi pola kerja baru dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan produktivitas. Tak hanya itu, dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025, pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas belanja pegawai. Hal ini dilakukan dengan menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara melalui berbagai insentif seperti pemberian THR dan gaji, pensiun ke-13, serta penyesuaian gaji ASN. Belanja pegawai pemerintah terus meningkat dari tahun ke tahun mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan ASN dan pada tahun anggaran 2024 saja alokasi belanja pegawai mencapai Rp484,4 triliun, meningkat 2,1% dari produk domestik bruto, menjadikannya salah satu komponen belanja pemerintah pusat yang tertinggi. Dokumen KEM PPKF juga menyoroti peningkatan signifikan dalam belanja honorarium, lembur, dan tunjangan khusus sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang terus dilakukan oleh pemerintah. Budi, kalau kita melihat tahun 2025 ini katanya masih banyak tantangan begitu. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita evaluasi dulu di tahun 2024 menurut Bapak seperti apa untuk industri dana pensiun di Indonesia? Kalau kita melihat 2024, wah seru sekali itu. Seperti situasinya pada awalnya itu ekonomi kita itu bagus ya awal tahun. Tapi menginjak semester paruh kedua, pola volatile itu mulai terjadi. Nah, di mana bisa dilihat dari yield yang SBN yang 10 tahun itu mulai naik. Nah, ini kan tanda-tanda bahwa asing itu mulai hati-hati nih dengan perekonomian kita. Kemudian juga rupiah mulai terdepresiasi. Nah, kalau depresiasi rupiah sendiri sebetulnya kita nggak sendirian. Karena memang apresiasi dari USD ini terhadap semua mata uang itu memang dia lagi meningkat, lagi bagus. Nah, ditambah kalau yang di dalam negeri di 2024 ini kan masih ada pilkada yang belum selesai kan ya waktu itu ya. Nah, namun kalau kita melihat di 2024 untuk dana pensiun sendiri bagaimana dampaknya? Kalau bagi kami sih sepanjang itu kita bisa mengatur investasi dengan baik, itu mungkin sih kita nggak ada masalah. Nah, makanya kalau di kita itu ada istilah investasi itu harus pas. Pas dalam arti kata P-nya adalah prudent, A-nya adalah agile, S-nya adalah secure. Nah, kalau prudent berarti kan kehati-hatian ada di sana. Investasi harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian kalau agile atau lincah, fleksibel lah ya. Jadi kita nggak terpaku di salah satu investasi. Kalau memang investasinya itu volatilitasnya tinggi, kita bisa langsung switch ke yang investasi yang lebih pasti. Nah, kalau secure tentunya kan kita sebagai orang keuangan ya tentunya harus secure, itu di bagian penting daripada risiko manajemen kami. Itu mungkin yang bisa saya ceritakan di 2024. Baik, dengan investasi yang katanya tadi harus pas itu, lalu seperti apa evaluasi Bapak terhadap pertumbuhan dan juga pengelolaan aset di DAPEN BCA? Ya. Kalau di DAPEN BCA sendiri yang paling utama itu kami jagain dulu likuiditas. Sepanjang kalau likuiditas ini sepanjang kita bisa jaga dengan baik, sehingga ada klaim dari peserta yang jatuh tempo, kita bisa bayar, itu kan sebenarnya sudah satu masalah selesai. Yang kedua tinggal kita membagi antara investasi menengah dan jangka panjang. Kami nggak ingin likuiditas itu memakan investasi yang jangka panjang. Nah, investasi jangka panjang ini kan harus disesuaikan antara durasi sama dengan maturity date-nya. Kalau itu udah pas, tentunya ya yang menengah tentunya kita bermainnya kan di obligasi korporasi, di saham yang lebih risikonya lebih tinggi tapi dengan terbatas kan risikonya kita amatin. Karena kalau saham memang kita nggak bisa tinggalin. Karena boleh kalau kita flashback di 2024, sebenarnya kan di bulan
September itu kan bagus. Kita masih sempat, istilahnya kita sempat ambil gain di September. Baru kemudian mulai turun itu indeks itu kan di kuartal keempat ya, mulai turun. Nah itu makanya itu situasi begitu, pengurus itu harus pandai-pandai untuk melihat sikon dan kemudian menerapkannya di dalam investasinya. Baik, realisasinya seperti apa Pak akhirnya di akhir tahun Realisasi, dengan kuartal 4 yang volatil? Kami naik sih asetnya. Kami sudah bisa mencapai di angka, tadi saya intip karena masih belum selesai semua, sampai dengan 30 Desember kita sudah di 5,9 T, meningkat dari sebelumnya. Terus kemudian kalau untuk ROI-nya sendiri memang, karena kalau di dana pensiun itu kan ada dua, ada realized, ada unrealized kan. Kalau realized-nya kami bagus, naik 10%. Jadi laba tahun lalu kan 301, tahun ini kita bisa mencapai 332, 10%. Tapi yang kita nggak bisa prediksi adalah yang unrealized, karena kan selisih penilaian investasi kan, kita pakai nilai wajar. Karena banyaknya SPN harganya mulai turun, itu kan terpengaruh. Tapi sebetulnya kalau SPI, sepanjang kita tahu bahwa itu yang turun itu ada SPI, dan kita tahu itu investasinya apa, jadi nggak masalah. Memang ROI kita jadi turun di sekitar di 6,89. Angkanya cantik sih, 6,89. Jadi dibandingkan tahun lalu, yang kita bisa mencapai 9,7, ya memang itu turun sih. Turunnya di mana? Ya di unrealized. Kalau untuk realized-nya, bagus sekali menurut saya, 10%. Ya, baik. Lalu bagaimana dengan di 2025 ini, dengan kondisi yang mungkin katanya masih belum terlalu akan signifikan bertumbuh dibandingkan dengan 2024, dan juga penurunan suku bunga ini juga mungkin tidak akan sesuai yang diekspektasikan pasar. Apakah Bapak berani menambah target double di tahun ini dibandingkan dengan 2024? Double sih enggak ya, tapi kalau namanya kami mesti optimis lah. Kami melihat timnya Pak Prabowo kan mulai solid, ya mulai gerak langkahnya mulai terkoordinasi dengan baik, itu satu harapan. Yang kedua adalah kami melihat juga BI dalam menjaga rupiah ini kan mulai bagus juga, mulai kencang juga. Nah harapan-harapan itu pasti ada. Tapi kalau untuk kenaikannya terlalu tinggi kami nggak bisa berani juga sih. Tapi tetap kita targetkan akan naik. Tapi mungkin ya tergantung situasinya dari sikon dan kondisi dari pasar ya. Tapi yang paling penting adalah kami jaga likuiditas dulu. Itu yang paling penting kan. Nah yang kedua sebenarnya keuntungan kami. Kenapa kami bisa mendapatkan realize yang besar? Karena kami juga mainnya di sektor real. Kami bukan hanya main di pasar uang, pasar modal, tapi kami juga punya sektor real. Kami punya perusahaan-perusahaan anak. Yang kalau kita memilih dengan baik, perusahaan-perusahaan anak ini akan menghasilkan kinerja yang baik. Tentunya itu nanti dari penilaian apresiasinya, pada saat dia dinilai oleh appraisal, itu mereka akan naik nilai wajarnya kan. Jadi itu akan mengurangi minus dari SPI yang dari investasi pasar modal ataupun yang lain. Baik, kalau perbandingan